mengetik menggunakan smartphone Android di Windows 10. Gampang kan? Cara mengetik dengan suara di Windows 10. Nah, jadi di Windows 10 ini sebetulnya sudah ada fiturnya untuk kita voice typing ya. Tapi setahu saya itu berlaku hanya untuk bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain di dunia yang nggak termasuk bahasa Indonesia ya. Jadi kita akan gabungkan dengan smartphone Android kita misalnya ya. Nah, sekarang kita lihat Play Store karena kita harus menggunakan salah satunya adalah Google Keyboard ya. Jadi kalau misalnya kalian sedang pakai apa, dicek saya di setting, cari yang language ya, atau mungkin ada di additional setting. Nah, language and input, bahasa dan masukan. Nah, ini di sini dilihat ada keyboard apa saja nih ya kan, ada current keyboard. Nah, ini misalnya tadinya ada SwiftKey. Ini karena di handphone ini sudah terinstall Google Keyboard, jadi sudah ada pilihan ini ya. Kalau belum, ya dari Play Store kita ketik saja Gboard ya, Gboard. Nah ini ya, Gboard ini. Nah kemudian kalian install aja seperti biasa. Nah kemudian untuk settingan penggunaannya kita masuk ke language and setting tadi, language and input ya. Nah, ya current keyboardnya kita pilih Gboard. Nah, kalau misalnya belum muncul seperti ini, Gboardnya belum muncul, kita tekan yang choose keyboard ini ya, choose keyboard. Nah, di sini ada yang perlu diaktifkan. Misalnya tadinya kondisinya mati seperti ini, maka kita perlu aktifkan Gboardnya supaya kita back dulu, supaya bisa dipakai di pemilihan keyboard yang current keyboard ini ya. Current keyboard kita pilih Gboard. Ya, sekarang kita mau tes. Kita pakai docs ya, docs. Nah kita pakai file baru di dokumen. Nah di atas kanan ini, nah yang ini yang saya tekan ini, nah itu adalah tombol untuk voice typing ya. Nah ini kita izinkan dulu. Tes 1, 2, 3. Mengetik menggunakan Google Keyboard dari smartphone Android. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mungkin harus setting juga untuk bahasa ya. Kita lihat di sini ada yang gambar setting di atas angka 5 ya. Kita tekan itu. Ya, kemudian kita masuk ke bahasa ya, language yang di atas. Nah, di sini kalau belum ada bahasa Indonesia, kita tambahkan aja ya, add keyboard, ambil yang Indonesia. Ya, nanti tinggal di oke-oke saja, di done. Ini sih sebenarnya untuk keyboard kita biasa pilih QWERTY ya. Karena ini sudah diinstal jadi mungkin sudah ada tidak ada pilihan lagi ya. Ya, sekarang kita voice typing juga kita lihat. Ya, use voice typing ini juga dalam kondisi menyala ya. Seperti ini ya. Seharusnya itu settingannya sudah cukup. Nah, nanti selain buat voice typing nanti untuk di laptop ya, kita juga bisa memanfaatkan mengetik dengan menggores ya. Jadi misalnya ya, tes 1, 2, 3 ya. Itu juga bisa kita manfaatkan di Gboard ini ya. Kalau daripada ngetik satu-satu. Selanjutnya kita juga bisa tekan 3 titik di sebelah gambar mikrofon ini. Ya, di sini untuk customisasi menunya ya. Nah, seperti ini ada clipboard nih. Clipboard ini juga bagus ya. Kita tinggal geser ke atas. Kemudian text editing. Ya. Nah, setelah menunya kita siapkan, sekarang kita tekan lambang paste ini. Ya, kemudian kita turn on clipboard ini ya. Kita nyalakan clipboardnya. Nah, sekarang kita tes. Kita back.
Kita tes misalnya Google, ini kita copy, kemudian mengetik, kita copy, kemudian Android, kita copy. Ya, kita tes di bawah. Nah, jika kita mengetuk agak lama, maka jika di paste yang muncul adalah copy yang terakhir. Tapi kalau kita mengakses menu tadi, clipboard ini, maka beberapa hasil pengkopian sebelumnya kita masih bisa gunakan ya. Seperti ini. Jadi itu juga salah satu fitur dari Google Keyboard yang bisa membantu ya. Kemudian satu lagi adalah yang gambar seperti I ini ya. Nah, di sini kita bisa punya arrow ya. Kita bisa punya panah untuk mengedit kanan kiri atas bawah gitu ya. Dan kemudian kita pencet select dan kita bisa seperti menggunakan shift pada keyboard laptop ya atau PC. Kemudian kita bisa copy atau paste ya. Copy misalnya. Kemudian kita bawah, nah terus kita paste ya. Jadi itu adalah fitur-fitur lumayan yang membantu kita dalam mengetik menggunakan smartphone Android dengan Google Keyboard ini ya. Jadi ini adalah dasarnya, nanti kita akan gunakan di laptop ya, khususnya jika mau dengan perekaman suara atau voice typing. Selanjutnya kita akan lihat settingannya untuk dipakai di laptop ya. Ya, tadi kita sudah setting untuk menggunakan Google Keyboard di handphone kita. Sekarang kita setting untuk di laptopnya. Nah, kita ke browser ya. Kemudian kita ketik wifi-mouse.necta.us ya. Kita masuk ke websitenya. Ya, kemudian kita download. Nah, di sini adalah download untuk gadget kita ya. Dalam hal ini misalnya contohnya Android. Nah, nanti ini ada QR code yang akan mengarahkan kita ke salah satu aplikasi di dalam Google Play Store ya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk mendownload desktop kliennya ya. Jadi yang misalnya Windows, kita klik Windows ini, kemudian kita download dan kemudian kita install ya. Nah, kemudian tampilan nanti dari software adalah seperti ini ya. Nah, nanti kita sekarang ke Play Store, kita ketik Wi-Fi Mouse yang warna biru ini, cari yang persis sama ya. Kemudian kita install dan kemudian kita buka ya. Begitu kita buka, dia minta request permission, kita oke saja. Ini bisa di-deny. Nah, kemudian bila kita berada di jaringan yang sama ya antara laptop dan smartphone-nya, maka dia akan searching sendiri, scan, dan kemudian menemukan laptop kita tinggal pilih ya. Nah, dari sini maka mouse-nya sudah bekerja nih ya, trackpad-nya nih sebagai trackpad ya. Nah, sekarang kita akan tes di Word ya. Nah, kita pilih yang keyboard nih ya, yang ada gambar keyboard ini. Kita pilih. Ya, kemudian kita tes dengan keyboard Android kita. Tes ya, dia bisa. Dan kita gores. Ya, dia bisa juga. Sekarang kita coba untuk melakukan voice typing ya. Mengetik menggunakan smartphone Android di Windows 10. Nah, jadi kita sudah berhasil menggunakan bantuan handphone kita ya untuk mengetik dengan suara di laptop. Nah, sekarang kita akan coba cara kedua ya. Kita akan ke browser kita, kemudian kita ketik Docs ya. Kemudian kita masuk ke Google Docs ya. Ini seperti MS Word milik Google ya. Nah, biasanya nanti kita akan diminta untuk login sesuai Gmail kita, Google Mail kita. Nah, sekarang kita buka file baru. Ya, kemudian di sini ada tools ya. Nah, tools ini ada voice typing. Kemudian kita ganti bahasa Indonesia. Baru kita tes ya.
mengetik di laptop menggunakan suara. Bisa ya, berhasil juga ya. Nah, cuman perbedaannya kalau ini adalah kita hanya bisa lakukan di dalam docs.google.com ini. Jadi kalau memang diperlukan untuk memindahkan ke Word ya kita tinggal copy saja seperti biasa ya. Kemudian kita paste di MS Word kita. Nah, perbedaannya jika kita menggunakan smartphone Android tadi, maka seluruh proses pengetikan dimanapun aplikasinya, dimanapun software yang dibuka, itu masih bisa dilakukan. Jadi tidak terbatas hanya pada docs.google.com ini saja. Jadi kita pilih aja sesuai kebutuhan mana yang kita perlukan ya. Gampang kan?